Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 2310 40 9044 dari Institut Agama Islam Tazkiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat presentasi atau menjelaskan beberapa PPT saya yang telah saya buat dengan teman-teman saya. Adapun sebagai tugas dari matkul fikih muamalah yakni dari tugas Pak Dodi. Jadi judul pada kesempatan kali ini adalah perlindungan data dan privasi dalam perspektif Islam. Perlindungan data dan perlindungan privasi merujuk pada upaya untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi secara individu ataupun organisasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan data dan perlindungan privasi. Konsep privasi dalam Islam. Islam mengajarkan pentingnya untuk menjaga privasi orang lain dan menghormati privasi orang lain. Adapun beberapa prinsip utama terkait hal ini menurut Islam. Yang pertama, dilarang memasuki rumah orang lain tanpa seizinnya. Yang kedua, untuk menjaga aurat dan privasi diri sendiri. Yang ketiga adalah larangan memata-matai atau mencari kekurangan orang lain. Yang keempat, menjaga kerahasiaan. Yang kelima, untuk menghindari prasangkaan buruk. Yang keenam, untuk menghargai ruang pribadi orang lain. Adapun prinsip-prinsip Islam yang mendukung perlindungan data. Yang pertama adalah amanah, terpercaya. Yang kedua adalah adil atau adil. Yang ketiga adalah hifzu akal, yaitu perlindungan akal dan pemikiran. Yang keempat adalah hifzu almal, yaitu perlindungan harta. Tantangan kontemporer, big data dan pengumpulan informasi pribadi. Big data mengacu pada kesimpulan atau kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah, yang sulit diproses menggunakan metode tradisional. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber seperti media sosial, perangkat mobile, sensor, dan transaksi online. Yakni adapun serangan cyber yang canggih. Ancaman dari serangan cyber seperti ransomware, malware, dan pencurian identitas terus berkembang dengan teknik yang lebih maju dan kejujuran transparansi. Kita tidak boleh menyalahgunakan atau menggunakan data untuk tujuan yang tidak jelas atau yang merugikan orang lain. Nah, adapun solusi dan pendekatan Islami. Etika penggunaan teknologi. Etika penggunaan teknologi menentukan kita untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, adil, dan transparansi. Dan yang kedua ada regulasi berbasis syariah untuk perlindungan data. Regulasi syariah dalam perlindungan data menekankan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Nah, yang selanjutnya itu ada edukasi masyarakat tentang pentingnya privasi digital. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam menjaga privasi digital dan lebih sadar terhadap tindakan melindungi data pribadi mereka di dunia digital sekarang. Nah, adapun studi kasusnya, sejak penerapan PDB, berbagai organisasi di Uni Emirat Arab atau UEA telah melakukan upaya untuk memastikan kebutuhan terhadap regulasi ini, termasuk memperhatikan untuk karyawan mengenai pentingnya privasi data, pengembangan kebijaksanaan internal yang sesuai, dan penggunaan teknologi untuk mengamankan data. Ini menunjukkan keseriusan negara
dalam melindungi data pribadi warga negaranya dan menciptakan budaya yang sadar akan pentingnya privasi yang lebih baik. Nah, dengan pendekatan yang menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam regulasi perlindungan data, Unit Emirat Arab menjadi contoh nyata bahwa pentingnya bagaimana cara umat muslim dapat melindungi hak privasi warga di era digital. Adapun kepanjangan dari PDP itu adalah perlindungan data dan privasi. Nah, adapun kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi adalah perlindungan data dan privasi sangatlah penting dalam Islam karena berkaitan dengan konsep kehormatan dan martabat manusia. Dalam ajaran Islam, setiap individu memiliki hak dan dilindungi dari penyalahgunaan informasi pribadi dan harus dijaga kerahasiaannya. Prinsip-prinsip Islam menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, dan yang juga harus diterapkan dalam konteks digital. Di dalam era digital saat ini, perlindungan data bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga masyarakat dan antusias untuk memastikan bahwa hak dan privasi setiap orang harus dihormati dan harus dijaga. Mungkin hanya sekian yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.